guys, ketemu lagi dengan gue Cynthia. Nah, hari ini masih musim dingin di Sydney, makanya gue pakai jaket, pakai scarf. Soalnya gue mau keluar mau sarapan di salah satu cafe deket rumah gue. Hari ini juga gue bakal ngebagiin 10 hal yang kurang menyenangkan tinggal di Australia. Makanya ikutin gue terus ya. See you guys, have a nice day, bye. Dingin guys. Hai guys, nih gue udah sampai di cafe lagi tunggu makanannya. Ntar gue kasih lihat ya, gue pesen apa dan minum apa. Nah ini dia guys pemandangan di cafe. Pemandangannya kayak hutan tapi ini taman. Ini taman sebelah tempat tinggal gue. Lucu gak sih kayak apa namanya kafenya itu pemandangannya taman kayak gini, jadi kayak di ala-ala di hutan gitu deh. Di sini gue pesen ice latte, harganya $7.50, kalau dirupiahin 93.000 karena dolar Australia lagi naik sekitar 12.500 untuk $1. Ini 93.000 ginian doang guys. Ada nggak ya ice latte di Indonesia harganya 93.000? Mahal banget. Oke guys, ini sarapannya udah sampai. Ini salah satu makanan favorit gue di cafe ini, namanya sweet corn and zucchini. Kalau di bahasa Indonesiain itu perkedel jagung sama apa namanya zucchini, itu dalam bahasa Indonesia apa ya, lupa lah gue. Pokoknya ini ada telur, perkedel jagungnya ada 2 biji, dan di bawahnya ada kayak Middle East yogurt sama alpukat, tomat sama bawang. Sorry ya guys, gue agak-agak lupa kadang apa namanya kata di Indonesia ya, kalau di bahasa Inggrisin begitulah pokoknya ya. Ini seporsi harganya $26 atau sekitar 330.000. Oke guys, kita lanjut jalan lagi ya. Ini salah satu taman di Sydney. Balik lagi ya, gue udah sarapan tadi di cafe. Nah hari ini gue bakal ngebagiin tentang hal itu berisik, kayaknya ada truk lagi lewat, kayaknya dia mau motong rumput deh. Gue stop dulu ya guys, lanjut lagi ntar. Seru banget di sini, bersih, udaranya sejuk. Nah, oke. Pertama ini gue akan ngebahas tentang budaya jalur belakang. Nah, di Indonesia sepertinya udah nggak tabu lagi ya. Misalnya kita mau dapet SIM lebih cepat, kita bisa lewat jalur belakang. Ya, ngasih duit sedikit lah biar SIM-nya lebih cepat keluar. Atau kalau ditilang, kita tinggal bayar polisi biar nggak kena denda lebih banyak di kantor polisi pusat. Atau biar bisa masuk sekolah SMA atau sekolah SMP negeri. Jadi kita lewat jalur belakang, bayar lebih banyak biar keterima walaupun ya nggak pintar-pintar banget. Nah di sini nggak ada, di Australia nggak ada budaya seperti itu guys. Jadi semuanya tertib, semuanya aman, nggak ada sogok-sogokan. Gue nggak pernah dengar orang nyogok di sini. Jadi semuanya tertata, tertib, dan semua orang mematuhi peraturan. Kalau misalnya kena denda nih ya di Australia, denda lalu lintas, karena banyak kamera kan di jalanan. Nah nanti kita abis itu dapat surat, jadi polisi tuh kirim surat ke rumah, oh lo kena denda nih 1 juta atau 2 juta. Nah karena polisi tuh nggak ada di lalu lintas, semua polisi tuh di sini semua di kantor, mereka nggak ada polisi di jalanan atau lalu lintas. Jadi kalau kena tilang, kalau di Indonesia kan bisa nyogok kan, kalau di sini ya nggak bisa, udah ketangkep kamera, lo suratnya dikirim ke rumah dan lo harus bayar di dalam 30 hari. Kalau lo nggak bayar biasanya didenda. Nah, gue tuh pernah parkir di parkiran orang cacat, gue bayar 7 juta guys, 7 juta karena gue salah parkir. Gila gak sih itu? Gue kayak aduh, 7 juta itu ngelebihin gajinya UMR orang-orang di Jakarta kan. Setelah itu gue hati-hati banget sih nyetir guys. Nah itu dia yang kayaknya gue kangen sih. Soalnya di sini tuh apa-apa harus matuhin peraturan, tapi bikin kantong kita bokeh. Oke, hal kedua yang kurang nyaman tinggal di Australia adalah
Gak ada Gojek dan Grab guys. Nah kalau di Indonesia kan banyak kan, di Australia cuma ada Uber driver, ada Uber Eats, tapi nggak ada Gojek, nggak ada Grab. Jadi itu dia sih yang gue buat kangen di Indonesia, karena kayaknya gampang banget kalau di Indonesia nih ya, mau beli makanan, mau kirim barang, tinggal pesen Gojek, tinggal pesen Grab. Di sini mana ada guys, nggak ada kayak gitu-gituan. Jadi kurang privilege menurut gue itu yang salah satu gue kangen banget sih di Indonesia, karena Gojek, Grab itu revolusi menurut gue. Itu salah satu layanan di Indonesia yang orang Indonesia itu harus bersyukur lah ya, bersyukur lu punya layanan seperti itu di Indonesia. Soalnya kalau di sini nggak ada, cuman Uber Eats itu juga terbatas. Kita cuma bisa buat pesan makanan aja, tapi kita nggak bisa pesen barang, nggak bisa nyuruh si tukang belanja di supermarket terus kirim ke rumah kita. Itu nggak ada gitu-gituan. Lu kirim lah, lu kalau mau belanja ya udah lu ke supermarket, tapi kayak di Coles sama Woolies, salah satu supermarket terbesar di Australia, lu bisa kayak belanja online, nanti belanjaannya dikirim ke rumah. Cuman agak mahal karena ada biaya pengirimannya sekitar 120 sampai 170 ribu. Di sini biaya hidupnya lebih mahal secara negara maju, negara tertib, jadi apa-apa lebih mahal, bisa double atau triple biaya hidup daripada di Indonesia. Bikin guys, lihat deh bunga-bunganya cantik sekali nih, bunga-bunga di taman. Di sini emang taman di Australia itu bagus-bagus guys, terawat, bersih, nggak ada sampah malah. Nah kali ini gue udah pindah tempat yang nggak terlalu berisik, belakang masih di taman deket rumah. Nah, bahasan yang ketiga ini makanan. Nah, aduh di sini guys, lo jangan berharap makan makanan Indonesia tiap hari kecuali lo masak ya. Nah, contohnya kemarin gue baru beli pecel ayam harga $27. Itu udah termasuk ayamnya, udah termasuk nasi dan lalapan, tahu tempe 1 biji. Jadi sepaket harga $27. Kalau di Indonesia itu sekitar 330 ribu kali ya, atau lebih. Itu dia harga makanan Indonesia di sini guys. Jadi untuk kayak somai aja itu $15. $15 itu kayak 180 ribu, itu udah paling murah banget. Tempe di sini, tempe 3 biji guys, itu harganya sekitar $15 atau sekitar 170 ribu. Kalau lo beli tempenya aja di supermarket itu ada yang jual harga $5 ya, sekitar 70 ribu lah ya. Jadi bisa digoreng sendiri di rumah. Itu dia menurut gue yang gak privilege di sini, yang kurang menguntungkan bagi orang Indonesia yang tinggal di Australia, karena kita gak bisa makan makanan Indonesia tiap hari. Kalau lo masak nggak apa-apa, cuman gue udah punya pekerjaan full time di sini, bersihin rumah sendiri karena nggak ada bibi, nggak ada mbak di sini. Terus gue harus masak, aduh kayaknya itu capek banget. Jadi gue jarang banget masak makanan Indonesia. Mungkin gue makan makanan Indonesia cuman sekali dalam seminggu, atau paling banyak 2 kali dalam seminggu. Cuma yang gue nggak bisa itu sambal guys. Jadi gue itu harus makan pakai sambal. Nah sambal ini gue juga nggak buat sendiri karena PR banget kalau buat di rumah. Gue itu beli sambal di supermarket Asia di Sydney, namanya Omega deket Haymarket. Jadi kalau lo tinggal di daerah Sydney ya, itu lo bisa ke sana. Jadi dia banyak ngejual makanan Indonesia, punya juga orang Indonesia yang udah lama tinggal di sini. Nah itu dia guys. Jadi kalau di sini tuh kalau mau makan makanan Indonesia itu harus ngirit-ngirit banget, soalnya mahal di sini. Oke guys, kita lanjut yuk ke bahasannya keempat. I'm feeling good. I'm feeling good. Oke guys, ini gue sudah keluar lagi dan matahari ini di belakang gue. Nah masih ngebahas hal yang kurang nyaman tinggal di Australia. Nah yang keempat ini dari segi bayar tempat tinggal. Nah dulu gue waktu 2018 ini pertama kali pindah ke Australia dari Indonesia itu tahun 2018. Nah gue bayar kos-kosan sekitar 2.500.000 per minggu. Itu bukan kos-kosan juga, itu kayak boarding house, jadi rumah yang berisi 5 kamar dan dihuni oleh orang-orang yang berbeda. Jadi lo dapet kamar sendiri tapi kayak ruang tamu, kayak
kayak dapur, kayak kamar mandinya lo harus share sama penghuni lain. Nah sekarang itu udah harganya udah naik pasti guys, soalnya 2018 itu kan 8 tahun yang lalu lah ya, sekarang udah 2026 gitu, harganya udah mungkin udah 3 kali lipat tahun ini. Nah itu sekitar intinya kalau lo mau tinggal di Australia lo harus siapin sekitar 15 juta per bulan untuk bayar tempat tinggal. Nah di Sydney itu banyak apartemen yang isinya ada 3 kamar. Nah 3 kamar itu biasanya dihuni oleh orang-orang yang berbeda. Di Sydney itu biasanya lebih mahal, tapi kalau lo tinggal di suburb, di daerah ya di pinggirannya lah, nggak di kota-kota banget, itu biasanya lebih murah bayar apartemen atau boarding house guys. Jadi intinya itu orang Indonesia di sini tuh bisa ngebuang duit sekitar 15-20 juta per bulan buat bayar tempat tinggal doang. Kalau lu udah punya keluarga, punya 2 anak, itu biasanya orang-orang Indonesia di sini pilih tinggal di rumah atau sewa rumah. Nah, sewa rumah itu malah lebih mahal juga, sekitar 30-40 jutaan guys per bulan ya. Itu nggak termasuk listrik, air, dan ya tambah-tambahan lainnya lah dalam sebulan itu. Nah, jadi makanya banyak orang Australia suami istri itu kerja, karena kalau punya satu gaji doang nih ya untuk ngehidupin 4 orang itu kayaknya kurang guys di sini. Jadi suami istri biasanya di sini kerja, jadi punya 2 pendapatan dan bisa hidup layak di Australia. Menurut kalian gimana? Lo bakalan mau tinggal di Australia nggak? Soalnya banyak orang Indonesia yang mau pindah di Australia itu kayak karena gaji gede aja. Gaji gede juga diseimbangi sama pengeluaran yang gede juga. Jadi kalau lo boros ya nggak bisa nabung juga, nggak bisa kirim uang ke orang tua, atau jalan-jalan ke luar Australia ya gitulah ya. Jadi kalau lo mau pindah di Australia lo harus pertimbangin hal itu. Banyak juga orang Indonesia yang udah jadi citizen atau PR yang beli rumah di Australia. Nah rumah di Australia ini harganya juga nggak murah guys, miliaran, tergantung lokasi bagian Australia mana lo tinggal. Kayaknya kalau yang ini gue akan bahas di konten berikutnya lah ya. Nah oke, kita lanjut ke bagian nomor 5 nih ya, kayaknya nomor 5 deh. Hal yang kurang nyaman tinggal di Australia itu adalah persaingan yang ketat, karena di sini banyak orang dari Eropa, dari Amerika, dari belahan dunia. Jadi lo kalau misalnya mau kerja di kantoran di sini itu persaingannya lebih cepat. Banyak orang Indonesia itu yang punya visa WHV biasanya kerja di kafe, restoran, dan di perkebunan. Mereka jarang kerja di kantor, kecuali lo udah dapet PR atau citizen bisa kerja di kantor. Kayak gue udah punya PR, jadi gue bisa kerja bebas, nggak ada batas kalau gue mau kerja di Australia, karena gue udah punya visa PR. Visa PR itu kayak visa citizen, tapi lo nggak bisa nyoblos pemilu karena lo bukan penduduk, nggak punya visa penduduk lah ya. Kalau lo punya visa penduduk lo bisa nyoblos pemilu. Tapi menurut gue itu it's not a big deal loh. Gue nggak nyoblos di pemilu juga nggak apa-apa. Yang penting gue bisa punya status hukum yang resmi untuk kerja di Australia. Nah sekarang gue udah kerja di kantor guys, gue salah satu manajer di perusahaan di Sydney Australia, thanks God. Jadi gue itu bisa kerja 37-40 jam per minggu. Nah itu juga gue meritis dari awal guys, gue nggak bisa langsung jadi manajer. Gue di sini pas pindah ke Australia itu gue dari bawah, gue kerja di hospitality dulu ya, kayak bantu chef, jadi admin, jadi reception. Nah sekarang udah jadi manajer karena gue udah punya jam terbang lebih jauh daripada orang Indonesia yang baru pindah di Australia. Gue udah 8 tahun tinggal di sini. Jadi kalau misalnya lo punya bakat, lo punya motivasi untuk kerja kantoran di Australia, itu peluangnya banyak. Tapi lo harus kuat untuk punya mental yang kuat, karena saingannya juga banyak. Saingannya itu bukan hanya dari negara Asia, tapi juga bersaing sama orang-orang Eropa yang notabene kayak orang-orang UK atau orang Amerika kesini, tapi mereka memang udah bisa bahasa Inggris karena itu bahasa utama mereka gitu loh. Di Australia juga kita pakai bahasa Inggris, jadi itu yang menurut gue jadi manfaat bagi mereka untuk dapat kerja lebih cepat, karena mereka udah ada basic bisa fasih bahasa Inggris. Nah
gue tuh juga dulu pesimis banget guys. Gue kayak aduh ini susah banget, kayaknya gue tuh udah ribuan kali ya, jutaan kali ngelamar di perusahaan di Australia biar bisa dapet kerja di kantoran di bidang yang gue sukain. Nah itu tapi gue nggak pantang menyerah guys. Gue semangat terus. Kalau nggak dapet ya harus coba lagi gitu loh. Kalau lo pantang menyerah ya lo kerja aja di kafe-kafe atau di restoran-restoran ya, jadi nguli-nguli aja gitu loh. Tapi lo udah 8 tahun lo nggak mau kan kerja nguli-nguli gitu, nggak ada social status. Kalau gue mikirin social status juga guys. Kalau gue udah 8 tahun di sini, kayaknya pola pikir gue udah mix kombinasi antara Australia dan Indonesia. Jadi gue males minta duit sama orang, mending gue punya duit sendiri, punya karir sendiri. Jadi kalau apa-apa yang terjadi di masa depan nanti lo nggak tergantung sama orang lain, lo punya tabungan sendiri gitu loh guys. Karena kalau di sini ada juga temen-temen gue orang Indonesia yang gak kerja, cerai, terus abis cerai ya nggak punya apa-apa, kasihan juga gitu loh. Karena mereka pas nikah itu nggak kerja, jadi kasihan. Oke guys, kita lanjut ke bahasan yang nomor 6, kurang nyamannya tinggal di Australia adalah LGBT. Lo tau kan LGBT kayak orang-orang yang gay, lesbian, di sini tuh kayak normal. Jadi ada perayaan di tiap tahunnya di Australia untuk merayain mereka gitu lah. Gue nggak ngerti lah apa, pokoknya soalnya gue normal kan. Jadi kalau kalian yang kurang normal, kayak yang suka wanita suka wanita, lo pria suka pria atau sebagainya, maaf ya orang Indonesia, saya ngebahas ini cuman karena ini berlaku banget buat orang-orang tua yang punya anak, yang anaknya bakalan tinggal di Australia. Jadi hal seperti itu, hal yang tabu itu, melanggar norma sosial, melanggar norma agama itu normal di sini guys. Dan pemerintah Australia juga mendukung orang-orang yang seperti itu gitu loh. Jadi ada ada perayaannya. Oke guys, next ke nomor 7 ya. Nomor 7 nih masih tentang hal yang kurang nyaman tinggal di Australia-nya adalah banyak ateis di sini guys. Jadi kalau di Indonesia 99% orang Indonesia kayaknya orang Islam ya. Kalau di sini itu kita banyak orang Kristen, banyak banget gereja dibandingkan di Indonesia. Jarang musola, ada musola cuman jarang. Jadi di sini lebih ngebaur, malah banyak ateis atau Yahudi, orang Yahudi banyak di sini, orang ateis. Ateis itu orang yang nggak punya agama. Jadi di sini tuh kalau misalnya kita ketemu orang, kita nggak tanya umur berapa, agamanya apa. Di sini nggak ada kayak gitu-gitu guys. Yang penting lo kayak menghormati satu sama lain, lo saling baik sama orang gitu loh, ramah sama orang. Yang penting kerja keras di sini itu yang diperlukan. Kayak di Australia tipe-tipe mental orang-orang yang punya pola pikir terbuka gitu loh, nggak pola pikir sempit. Karena kalau di Indonesia kayaknya beda ya, budayanya beda. Tapi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, itu tergantung gimana kalian punya persepsi. Oke guys, ini kita hampir di pembahasan yang terakhir. Ini gue baru balik, ini udah di rumah karena di luar makin dingin cuacanya. So pembahasan yang ke-8 ini kita mengenai seks bebas. Jadi di Australia ini hal itu kurang nyaman untuk sebagian orang Indonesia, apalagi orang Muslim yang tinggal di Australia. Jadi lo jangan kaget kalau misalnya lo ketemu cowok, terus di kencan pertama mereka mau ya berhubungan sama lo, karena di sini normal. Jadi setelah itu ya lo nggak tahu lo bakal punya hubungan sama dia atau enggak. Itu tergantung kalian mau menanggapinya bagaimana. Cuman di Australia, negara Australia itu negara bebas. Jadi kita boleh berhubungan sebelum menikah. Kalau di Indonesia atau lagi di desa-desa, kayaknya hal ini tabu banget. Jadi kalian harus nikah dulu sebelum berhubungan antara wanita dan pria. Menurut gue setiap orang Indonesia, apalagi yang tinggal di Australia, punya pandangan hidup masing-masing. Itu hidup kalian. Jadi kalau kalian oke aja berhubungan intim tanpa nikah dan percaya dengan pria Australia, kalau misalnya lo kencanin sama orang Australia ya, atau lo bisa aja curhat sama cowok yang lo atau cewek yang lagi lo kencanin ini kalau misalnya lo belum siap kayak berhubungan gitu. Jadi open communication sama pasangan kalian kalau misalnya belum siap atau mau kencan dulu, nggak apa-apa juga gitu. Iya,
persepsi orang berbeda-beda gitu deh guys. Yang kesembilan ini, hal yang kurang nyaman tinggal di Australia adalah masalah cuaca guys. Di Australia itu kita punya 4 cuaca, musim dingin, musim panas, musim gugur, sama musim bunga. Kalau di Indonesia cuma ada 2 musim kan, musim hujan sama musim panas ya. Kalau di sini ada 4 musim. Nah, kalau di musim dingin itu kita emang harus nyiapin scarf, jaket, boot. Terus kalau misalnya musim dinginnya lagi parah banget guys, biasanya di rumah-rumah di Australia atau di apartemen atau di boarding house biasanya ada heater. Ada heater itu kayak pemanas rumah. Atau kalau misalnya di apartemen nggak ada, itu nggak disediain, lu bisa beli di Kmart. Paling harganya sekitar 500 atau 1 juta lah ya. Cuman itu heater itu perlu listrik, jadi kalau musim dingin biasanya listrik di rumah itu biayanya lebih tinggi guys, karena kita itu pakai heater. Kalau nggak pakai heater bisa kedinginan tidur. Gue ini musim dingin ini gue pakai heater terus setiap mau tidur. Pagi-pagi matiin karena mau kerja, dipakainya ya malam-malam aja gitu kalau mau tidur, soalnya kalau musim dingin itu malam paling dingin ya. Ya menurut gue ya itu dia yang kurang nyaman ya, musim dingin, karena kita harus pakai mantel yang gede, harus beli baju lagi, beli jaket, beli scarf, beli boots, itulah. Karena pas gue kesini gue nggak bawa baju winter karena nggak ada musim dingin di Indonesia, itu yang kurang nyaman ya. Listrik naik, nggak nyaman lah kita kalau keluar makan di luar gitu karena dingin banget kan. Nah, akhirnya kita udah masuk ke pembahasan terakhir. Yang terakhir ini yang ke-10, hal yang kurang menyenangkan tinggal di Australia adalah restoran, kafe, toko, mall tutupnya awal guys. Jadi kayak mall-mall gitu ya. Di sini tutup jam 6 sore kecuali hari Kamis. Jadi hari Kamis banyak mall yang buka sampai jam 9 atau sampai jam 10. Kayak kafe di sini biasa tutup maksimal jam 2 sore. Jadi nggak ada kafe buka sampai jam 10 malam kayak di Indonesia. Terus di sini nggak ada penjual asongan, penjual nasi goreng kaki lima itu nggak ada di Australia guys. Itu dia yang gue kangenin. Karena kalau malam-malam kadang gue suka lapar kan, jam 10, jam 11 malam. Terus tiba-tiba tukang nasi goreng depan rumah lewat. Di Australia nggak ada kayak gitu-gitu guys. Jadi jangan berharap ada yang kayak gitu-gituan di sini. Dan restoran biasanya kalau restoran yang fancy, restoran yang bagus ya, dia buka sampai jam 9 malam. Tapi kalau restoran-restoran yang biasa gitu mungkin buka jam biasanya tutup jam 6 atau jam 7 malam. Nah itu dia nggak enaknya tinggal di Australia. Sama kalau lo mau belanja gitu di toko-toko baju, butik-butik, itu mereka juga tutupnya sekitar jam, tergantung ya. Kalau toko baju di dalam shopping mall ya tutup jam 6. Kalau misalnya toko barang-barang branded itu biasa mereka buka ya sampai jam 7, jam 8-an. Tapi jarang banget di Australia yang buka 24 jam. Mungkin McDonald aja yang buka 24 jam ya. Oke guys, itu aja pembahasan gue hari ini. Di balik hal yang kurang menyenangkan, banyak juga hal-hal yang sangat menyenangkan tinggal di Australia. Tapi gue bakal bahas ini di konten selanjutnya. Makasih udah nonton guys, semoga bermanfaat untuk kalian yang mau pindah ke Australia. Dan jangan lupa subscribe ya. Bye!